Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga ini hari masih melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan yang besar. Di antaranya adalah nikmat keimanan yang bersemayam di dada-dada kita, nikmat keislaman yang menyatu dalam rangkaian ubudiyah kita, dan nikmat kesehatan panjang umur yang menyatu di dalam gerak langkah aktivitas kita. Sekiranya kita pandai bersyukur, maka Allah akan terus tambah nikmatnya untuk kita semua. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikut yang tetap istiqamah menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, lingkungan pekerjaannya, dan di tengah-tengah masyarakatnya. Mengawali khutbah yang mulia ini, perkenankan Khatib Al-Fakir untuk menyampaikan wasiat, menyampaikan pesan, wabil khusus pada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar iman dan takwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari kemarin kita baru saja diingatkan kembali dengan sebuah peristiwa yang agung, peristiwa yang tidak akan pernah ada duanya di dalam sejarah peradaban kehidupan umat manusia. Peristiwa ini terjadi sebagai tonggak keimanan dan ilmu pengetahuan bagi umat manusia di dunia. Mengapa ini menjadi tonggak keimanan? Karena tidak banyak orang yang percaya awalnya tentang peristiwa 27 Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan oleh Allah di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dinaikkan sampai ke langit ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang dilakukan hanya dalam waktu semalam, selepas ba'da Isya dan sebelum subuh sudah kembali lagi. Mekah menuju ke Yerusalem, Palestina, itu juga berjarak. Apalagi kemudian lanjut naik sampai ke langit
ketujuh bahkan ke Sidratul Muntaha, dan kembali lagi ke Mekah. Ini sebuah perjalanan kalau tidak dikuatkan dengan keimanan, maka banyak orang yang tidak akan percaya bahwa peristiwa ini telah terjadi. Peristiwa ini terjadi di ujung bulan Rajab, bulan yang disebut oleh Allah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 bulan dari 12 bulan yang Allah muliakan. Allah menyebutnya sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan itu. Yang pertama disebut oleh Allah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang terakhir yang keempat adalah bulan Rajab. Uniknya Allah menyebut tidak dari bulan Muharram terlebih dahulu. Padahal Muharram adalah kalender bulan pertama di kalender Hijriyah. Tapi Allah justru menyebutnya dari bulan yang ke-11, Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu kemudian baru masuk ke Muharram, dan bulan Rajab agak jauh sedikit dari bulan Muharram. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya bulan itu tidak ada peperangan, tapi bulan ini sekaligus menjadi sebuah tanda, menjadi lompatan bagi umat, bagi kaum muslimin untuk mempersiapkan 2 bulan berikutnya di depan, yaitu bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Makanya Rasulullah dalam hadis Bukhari sahih menyampaikan agar kita berdoa ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagiku di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah aku untuk sampai ke bulan Ramadan. Bulan Rajab ada di antara bulan-bulan yang penting. Rajab adalah masa menanam. Sya'ban adalah waktu untuk menyiram. Ramadan adalah waktu untuk memanennya. Jadi rangkaian ini tidak terpisahkan. Ini adalah sebuah eskalasi yang memang Allah buat kita, sehingga kita dianjurkan untuk memaksimalkan Rajab dengan berbagai amalia-amalia yang nilainya bahkan berlipat ganda dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan Rajab selain disunnahkan, dianjurkan untuk mempersiapkan diri dengan puasa, kita juga memperbanyak zikir dan sholawat. Kita perbanyak sholawat kepada Nabi. Setidaknya kita latih diri kita untuk lebih biasa lisan kita untuk dibasahi dengan kalimat sholawat. Kalau selama ini alhamdulillah lisan kita telah dibasahi dengan tadarus Quran, tilawatil Quran kita, maka mari kita iringi juga dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar hati kita dilembutkan, agar perangai kita, akhlak kita dihadirkan seperti perangai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kelemah lembutan. Kita perbanyak sholawat. Yang kedua, kita perbanyak istighfar. Kalau perlu kita istighfar 1000 kali dalam sehari. Rasulullah yang maksum, yang sudah dipastikan tidak berdosa dan akan masuk surga saja, selalu membiasakan untuk beristighfar. Rajab adalah bulan menanam. Ini kesempatan bagi kita semuanya untuk menguatkan ruh kita agar ketika Ramadan datang kita sudah siap. Latar belakang terjadinya peristiwa 27 Rajab, peristiwa Isra dan Mi'raj. Di saat itu kaum muslimin dalam keadaan yang sulit.
Mereka sedang diuji oleh Allah. Bahkan tahun itu disebut sebagai Amun Husni, tahun kesedihan, tahun penuh duka cita. Pemimpin terbesar saat itu Rasulullah Muhammad SAW pun dalam keadaan yang ditinggal oleh istri beliau Khadijatul Kubra dan paman beliau Abu Talib. Dua orang yang selama ini mensupport gerakan dakwah yang beliau lakukan. Sepeninggal mereka, kaum kafir Quraisy jadi semakin menjadi-jadi mengintimidasi. Sementara umat saat itu dihadapi dengan kondisi ekonomi yang sulit. Mereka dibatasi suplai makanannya, mereka diembargo, sehingga mereka kelaparan. Hidup mereka seperti berada di titik nadir terendah. Dalam kondisi yang seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan ini adalah selain hiburan bagi Nabi agar beliau bisa menyaksikan kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Di saat itu juga ada amaliyah yang tidak seperti amaliyah-amaliyah yang lain yang diperintahkan oleh Allah dititip melalui malaikat Jibril. Kalau perintah-perintah yang lain dalam Al-Quran Allah sampaikan, titipkan lewat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak untuk amaliyah yang satu ini. Allah sengaja mendatangkan nabinya untuk menjemput langsung amaliyah yang spesial ini. Sampai kemudian ke Sidratul Muntaha, Jibril pun tidak bisa ikut karena berhenti hanya di langit yang ketujuh. Apa amaliyah itu? Salat. Maka perjalanan yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah menyebut dengan kalimat asra bi'abdihi. Kenapa Allah tidak langsung saja secara tegas dan lugas menyebut nama Muhammad, asra Muhammad, tapi yang disebut oleh Allah abdihi, hambanya. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa perjalanan Mi'raj adalah perjalanan yang juga kita hamba-hambanya bisa melakukannya. Apa itu perjalanan Mi'raj? Yaitu perjalanan salat. Makanya kalau Rasulullah diperjalankan dengan Mi'rajnya, maka bagi kita umatnya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Ketika Rasulullah dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha, di tempat yang tinggi, maka beliau kemudian dibukakan untuk bisa melihat ke bumi. Apa yang terjadi? Masalah demi masalah yang beliau hadapi di bumi, yang dialami oleh umat manusia, oleh kaumnya waktu itu, tampak menjadi kecil. Semuanya menjadi kecil. Urusan-urusan manusia menjadi kecil. Yang besar hanya Allah. Yang besar hanya Allah. Semua masalah menjadi kecil. Urusan-urusan kita menjadi kecil. Disitulah kemudian Rasulullah muncul semangat kembali. Hadir di tengah-tengah umat. Bahwa sungguhnya bukanlah kemudian kita mengadu kepada Allah, ya Allah, aku punya masalah yang besar. Tapi katakan pada masalah, wahai masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Para jamaah yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka penting bagi kita oleh ibadah salat. Selain as-salatu mi'rajul mu'minin, kita juga tahu bahwa sesungguhnya kita diperintah oleh Allah untuk menjadikan salat, sabar dan salat sebagai wasilah kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan salatmu. Di ayat yang lain Allah katakan, aqimis shalah lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, karena dengan salat akan bisa mengubah tata kehidupan dunia yang tadinya minaz zulumati ilan nur, yang tadinya banyak kemungkaran kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang islami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini. Kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Rasulullah hadir di tengah-tengah umat yang hatinya penuh dengan jelaga penyakit, yang hatinya gelap, yang hatinya telah tertutup oleh dosa-dosa. Banyak sekali di antara umat yang sudah jauh dari ajaran Nabi sebelumnya. Maka kemudian Rasulullah diutus dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, Rasulullah melakukan yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Rasulullah hadir untuk mendidik umat. Rasulullah hadir untuk mentarbiyah umat. Rasulullah hadir untuk mengedukasi umat agar bisa keluar dari kegelapan, dari kesesatan. Makanya nggak heran kalau kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, agar kita semua keluar dari kesesatan yang ada saat itu menuju kepada terang benderangnya agama Islam. Iqra yatslu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, waktu itu penduduk dalam kondisi sakit. Yang sakit adalah hatinya, kolbunya. Orang yang sakit diberikan apapun pasti akan menolak. Bahkan ketika yang diberikan adalah makanan favoritnya saat sehat, ketika dia sakit maka makanan itu dicampakkannya. Begitulah ketika Islam datang, yang harus dilakukan adalah wa yuzakkihim, sembuhkan penyakit hati-hati umat waktu itu. Dengan apa sekali? Dengan tarbiyah, dengan pendidikan, dengan edukasi. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan bagaimana seluruh rangkaian aturan kehidupan, tata kehidupan, mulai dari urusan-urusan sederhana sampai urusan-urusan kenegaraan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau kita ingin keluar dari kehidupan kita yang saat ini mungkin sulit menimpa umat, maka tidak ada pilihan lain. Datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat-salat kita. Maka perbaikilah dari sisi-sisi kolbu kita, karena boleh jadi penyakit-penyakit itulah yang menyebabkan kita akhirnya menghadapi kesulitan-kesulitan yang menahun. Dan mudah-mudahan ini segera keluar dari permasalahan-permasalahan kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari Tuhan yang lain, hanya Allah sebagai yang kita sembah. La ilaha illallah, itu bermakna la ma'buda illallah, nggak ada yang kita sembah kecuali Allah. La khaliqa illallah, nggak ada yang menciptakan kita kecuali Allah. La raziqa illallah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala muhbiran wa amiran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari sama-sama kita tengadahkan tangan, kita rendahkan hati kita, diri kita di hadapan Allah yang maha tinggi. Tidak ada Tuhan selain Allah, dialah yang maha mengabulkan doa-doa kita. Maka mari kita pasrahkan, tawakalkan segala urusan-urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkit, bergerak dari berbagai kesulitan melalui sabar dan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.